Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Gereja Yaya Sakarta. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Petrus PN. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami ada sampai hari ini semua karena-Mu Tuhan. Kau kuatkan kami, Kau pimpin langkah kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dan penyembahan kami. Kau bertahta atas pujian dan penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Sebab kuasa-Mu besar Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Yesus. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Teman katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi.
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah, yang terduga pada yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kau andalan kami, oh Yesus, kami sembah Engkau. Kami sembah, kami muliakan. Haleluya, Kau andalan kami, kami tak mampu tanpa-Mu. Kau sandaran hidup kami, Yesus. Sebab Dia ada untuk menolong setiap kita, sebab Dia ada untuk menguatkan setiap kita di tempat ini. Naikkan puji-Mu, naikkan sembah-Mu. Kami sembah. Kami cinta Yesus, kami sembah. Sebab ada kuasa di dalam namanya, sebab ada kekuatan dalam nama Bapa. Mari datanglah semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Angkat puji-Mu, angkat sembah-Mu. Mari panggil namanya. Yes, Jesus, 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 Jesus. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Say Yahweh, 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 Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Say Yahweh, sekali lagi katakan Yahweh, Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh,
Adonai will manifest himself. Say your glory, your glory, your glory is tangibly displayed. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory, oh, your glory is tangibly displayed. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Panggil namanya, sama-sama katakan, say Yahweh. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Say Yahweh, Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama katakan. If you worship, He will manifest. If in glory, He will manifest. If you sing Him, He will manifest. If you worship, He will manifest. If in glory, He will manifest Himself. If you sing Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you glory, He will manifest Himself. If you sing Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you sing Him, He will manifest Himself. Panggil namanya, katakan. Yahweh will manifest Himself. Rafa will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rafa will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest Himself. Say Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest Himself. Say Yahweh, 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 Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest Himself. Semangat sendiri, panggil namanya dengan suara paling lambang, katakan Yahweh Rafa Elohim Shaddai
Adonai will manifest himself. Say Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dia penyembuh kita, Elohim. Dia penyedia kita, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Masing-masing dengan Tuhan di tempat ini. Tuhan ingin menjamah setiap kita di tempat ini. Sebab ada kuasa dalam nama Bapa. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Siapa yang siap untuk bernyanyi dalam sukacita sama-sama katakan amin. Katakan sampai kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Seku damba hadirmu, oh, ku damba hadirmu, oh, inilah hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku aku
tangan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Say, ajarku berdiam, ajarku berdiam, dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan Yesus kita. Katakan ke kanan kiri saudara, kita tumbuh bersama Kristus. Haleluya. Kau Tuhan, Kau juru selamat kami. Namanya Yesus. Mari dengan iman. Mari sama-sama saudara. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Iman kami, Imanku penuh kuasa, sambut timbul dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukan aku gagalku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar.
Tuhan apa? musuh gemetar. Mari melompat bagi dia. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan yang menjadi kuat. Sekarang aku selalu kan menginginkanmu, kebesaranmu sampai dalam. Sama-sama yang jika katakan Umatmu besar, sebut pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. sebuah musuh apa saudara? Semua musuh gemetar. Dengan imanmu. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan yang menjadi kuat sekarang. Karena aku selalu kan menginginkanmu, kesetiaanmu besar di dalam Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan yang menjadi kuat sekarang. Karena aku selalu kan menginginkanmu, kebesaranmu besar di dalam. Mari sama-sama yang iman. Bila kau dengan imanmu saudara. Bila kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Kemuliaan Jakarta. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan yang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan menginginkanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Terbesar di dalam. Terbesar di dalam. Saudara bersilakan duduk kembali. Kita akan sama-sama menyiapkan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau kami semua ada sampai hari ini Tuhan. Sekarang Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Yesus. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu.
nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Kami nyanyikan, pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. You are holy, holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. I will sing, I'll sing the praises forever. Deeper in love, deeper in love with you. Here in your court, where I'm close to your throne, I found where I belong. Saya undang jemaat bisa bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy. You are holy, holy. Glory to you alone. I sing the praises forever. Deeper in love with you. Here in your court, when I go to your throne, I found where I belong. Here in your court, when I'm close to your throne, where I belong. Here in your court, here in your court, when I'm close to your throne, I found where I belong. Sebab kami adalah milik-Mu, Tuhan. You are holy. Engkau kudus. Jamah setiap hati kami. Kami sembah setiap hati kami. Nama-Mu yang kudus. Kami mau terhubung dengan-Mu, Tuhan. Kami mau menjadi sahabat-Mu, Tuhan. Sebab kami anak-Mu, sebab kami biji mata-Mu. Izinkan kami terhubung setiap kami di sini dengan iman. Kami percaya ada kesembuhan, ada mukjizat, ada pemulihan terjadi dalam setiap kami, Tuhan.
mau terhubung denganmu. Kau kudus, kudus namamu Tuhan. Kami sembah, kami biar setiap kami yang di tempat ini Tuhan bisa terhubung denganmu Tuhan, bisa menjadi sahabatmu Tuhan, bisa menjadi alatmu Yesus. And the angels cry, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. and the angels, And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Kau mendengar setiap kami. You hear Angels cry, holy, all creation. holy, you are lifted high, holy, holy forever. You hear people sing, Your people sing, holy, to the King. King of Kings. Holy, You will always be holy, holy forever. hear the people sing. Hear your people sing, holy, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Mari buka kedua tanganmu kepada Tuhan. All thrones and dominions, all powers Semua yang and ada, positions, your name biarlah stands above them all. memuji nama Tuhan. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your
Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. All creation cries, holy. All creation cries, holy. You are living high, holy, holy forever. Little people, holy, to the King of holy. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Sekali lagi katakan. You will always be holy, holy forever. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan yang kudus. Sorakan haleluya. Haleluya. Lebih dasar lagi haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Hanya ada satu nama yang menaklukkan segala sesuatu. Bahkan seluruh penghuni surga pun tunduk takluk di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya hidup kami dipenuhi dengan nama Yesus Kristus. Segala masalah kami, persoalan kami tunduk takluk di bawah Yesus. Apapun yang kami hadapi bersama Yesus. Dan hasilnya adalah kemuliaan. Berfirmanlah dan kami tahu firman-Mu akan mengubah sejarah hidup kami. Firman-Mu akan mengubah fakta hidup kami. Kami ditentukan oleh firman-Mu. Kami ditentukan oleh kuasa-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, shalom. Saya percaya nama Tuhan adalah nama yang berkuasa, baik di surga, di bumi, baik di bawah kolong langit ini, di bawah bumi. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Tidak ada yang dapat bertahan mendengar, menghadapi nama Yesus. Suatu saat saya menerima satu postingan, di mana satu postingan itu, ini kesaksian seorang ibu, dia berkata seperti ini. Ibu ini mantan gereja setan. Sebenarnya bukan gereja setan ya, tapi mereka mengaku itu gereja setan. Karena kalau gereja namanya gereja adalah orang yang dimerdekakan Tuhan dari kegelapan kepada terang. Itu namanya gereja. Nah kalau dikatakan gereja setan, seharusnya bukan gereja setan namanya. Seharusnya ya namanya iblis supaya merusak nama gereja, tapi tetap nama gereja itu adalah milik Tuhan. Katakan amin. Ibu ini bersaksi seperti ini. Dia dibawa bertemu langsung dengan si Lucifer. Lalu
di tahtanya si Lucifer itu ada foto Yesus sedang bersedih. Pernah ya saya ceritakan ini? Belum ya? Lalu si ibu ini, karena dia adalah pengikut setan itu, dia berkata, itu gambarnya siapa? Oh, itu gambar Yesus Kristus. Kenapa wajahnya bersedih? Lalu si Lucifer menjawab, ya karena dia matikan dengan wajah bersedih. Seolah-olah ngolok. Tiba-tiba ibu ini berkata seperti ini, kira-kira ada enggak yang sanggup melawan Yesus Kristus? Si Lucifer menjawab, baik di surga, baik yang di bumi, di bawah kolong langit ini, tidak ada yang dapat bertahan melawan Yesus Kristus. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nama yang ditakuti. Apakah Bapak Ibu menghormati nama yang kudus itu? Saya percaya Bapak Ibu menghormati nama yang kudus itu. Hari ini kita akan membahas tentang cinta ditolak. Biasanya apa yang terjadi? Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu punya makna yang dalam. Sebenarnya cinta ditolak, dukun bertindak itu punya makna. Saya akan membalas sakit hatiku lebih jahat dari apa yang kamu lakukan kepadaku. Artinya dia ingin membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih jahat lagi dari yang dia terimanya. Itulah istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi kita di kalangan orang Kristen, cinta ditolak, Tuhan yang harus bertindak. Kisah yang sangat menarik sekali di dalam kitab suci kita, di mana seorang wanita ini, dia sangat direndahkan, sangat dihina, dikucilkan, dibuang. Orang tuanya juga membuang dia atau tidak memperhatikan dia. Suaminya juga tidak peduli tentang dia, tidak tahu menau tentang dia. Hidupnya benar-benar tertolak. Dia mengharapkan cinta, yang dia dapat adalah kebencian. Dia mengharapkan perhatian, yang dia dapat adalah penghinaan. Wah, tidak enak seperti itu Bapak Ibu. Saya percaya banyak hal yang kita harapkan yang baik, yang kita terima dari pimpinan kita, dari orang sekitar kita, justru kebalikannya adalah yang buruk yang terjadi. Nah, kita akan melihat, belajar dari tokoh ini supaya kita melakukan apa yang firman Tuhan lakukan ketika perjuangan yang baik kita lakukan dibalas dengan kejahatan. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang terbaik, justru kita mendapatkan respon dari orang itu yang buruk. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Mata Lea lembut, arti di sini lembut ini kalau dalam terjemahan yang lain sayu. Sayu itu seperti mata apa ya? Lemes, ya, kayak orang ngantuk gitu. Jadi Lea ini parasnya enggak cantik. Yakub tidak tertarik melihat dia. Terus mata Lea itu lembut. Nah, saingannya ini adiknya. Sedangkan Rahel bertubuh indah, berparas cantik. Sangat detail tentang kecantikan Rahel ini. Sedangkan Lea cuman disebut bermata lembut atau sayu. Bermata sayu itu seperti orang ngantuk gitu ya. Terus, dan Yakub mencintai Rahel, lalu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun demi Rahel, anakmu yang bungsu. Jadi ceritanya cinta Ayub ini,
cinta Yakub ini 100% hanya kepada Rahel. Karena pandangan pertama kepada Rahel dan dia sudah menetapkan hatinya, hidupnya untuk Rahel. Bahkan firman Tuhan berkata syaratnya harus 7 tahun bekerja untuk mendapatkan jantung hatinya ini. Anak muda yang lagi berpacaran, sudah berapa tahun pacaran? Tapi firman Tuhan berkata, 7 tahun bagi orang yang sedang jatuh cinta, nah itu seperti beberapa hari lamanya. Memang kalau orang sedang jatuh cinta, gak bisa dikasih tahu. Pokoknya yang lain salah, dia yang benar. Termasuk mama papanya salah. Dia yang benar, itu namanya orang jatuh cinta. Jangankan papanya, tai kucing pun itu terasa. Nah itu orang yang jatuh cinta. Tapi setelah menikah, coklat itu terasa. Nah itu. Kalau orang lagi pacaran, semuanya manis. Senyumnya manis. Bahkan kalau buang angin pun itu lucu. Kalau lagi pacaran. Iya yang buang angin ya. Tapi setelah menikah langsung ditenang. Gak sopan ini buang-buang angin sembarangan. Itu yang dikatakan waktu masa pacaran tai kucing terasa coklat. Tapi setelah menikah waduh hal yang kecil pun itu jadi masalah yang besar. Ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca. Dan ia pun mencintai Rahel lebih daripada Lea. Dan dia masih terus bekerja pada Laban 7 tahun lagi. Dan Yahweh, nah sama-sama kita baca di sini. 1, 2, 3. Dan Yahweh melihat bahwa Lea adalah yang dibenci. Terus, maka dia membuka kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Ceritanya Yakub sudah sepakat dengan calon mertuanya untuk menikahi Rahel dengan syarat harus bekerja 7 tahun. Setelah dia bekerja 7 tahun, jadilah hari pernikahan itu. Teng neng 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 teng 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 teng. Ini nanti akan terjadi tahun 2026 bulan 5. Senyum-senyum dia orangnya. Siapa tuh ya? Setelah diberkati, jadilah bla 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 dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Amin. Masalahnya di zaman itu kalau orang nikah, perempuan itu wajahnya ditutupi. Jadi tidak ketahuan siapa itu wanita. Setelah selesai menikah, malam pertama dibukalah penutup wajahnya. Lalu marahlah Yakub. Dia pikir Rahel, ternyata Lea. Itu yang membuat Yakub benci kepada Lea. Dari awal Yakub memang tidak jatuh cinta kepada Lea. Sudah tidak jatuh cinta, tapi dijebak oleh mertuanya, justru pernikahan yang terjebak. Yang anehnya, Rahel nurut saja. Lea nurut saja. Dia tidak membantah. Lea tahu bahwa dia tidak dicintai. Lea tahu bahwa dia tidak disukai. Jadi Lea ini termasuk kalau di zaman sekarang korban budaya orang tua. Korban adat istiadat. Menurut peraturan rumah tangga kami, anak kedua tidak boleh melangkai anak pertama. Masih banyak kan terjadi seperti zaman sekarang ini. Keluarga besar saya masih ada seperti itu. Anak yang kedua sudah usia 30 tahun lebih, sepertinya sudah 33 atau 34. Kenapa belum menikah anak kedua padahal kan sudah punya pacar? Tidak boleh karena kakaknya yang pertama belum menikah. Nah kalau kakaknya yang pertama usia 40 tahun tidak menikah dan tidak boleh juga.
Nah, inilah kebudayaan yang sebenarnya sudah terjadi di zaman perjanjian lama. Sehingga Lea dipaksa untuk menikah kepada pria yang tidak dicintai dan pria itu tidak mencintainya. Akhirnya apa yang terjadi? Di dalam pernikahan itu banyak air mata. Lea wanita yang dibenci. Bapak Ibu, jangan pernah membenci orang yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah membenci orang yang dikasihi Tuhan. Karena orang yang dibenci, orang yang dikasihi Tuhan, urusannya sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kita semua jemaat Tuhan dibenci, dihianati, dilukai, percayalah ada Tuhan di pihakmu. Kasih tahu kiri kanan, katakan Tuhan di pihakku. Makanya jangan benci saya gitu. Tuhan di pihak kita, katakan amin. Dibenci manusia, dikasihi Tuhan. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan yang remuk hatinya. Jadi jika ada anak muda yang sedang patah hati, jangan pergi ke diskotik, jangan pergi ke tempat-tempat dugem. Lihat, kalau orang yang patah hati, ada Tuhan yang dekat. Ada Tuhan yang bersamamu, menghiburmu dan menyelamatkanmu. Kita melihat bagaimana perjuangan Lea ini untuk sebuah cinta, cintanya yang ditolak, dia yang dibenci, tapi Lea punya cara untuk merebut cinta suaminya. Lea punya cara untuk mengambil perhatian suaminya. Saudara, kita punya cara untuk mengambil hati pimpinan kita kalau kita di dalam perusahaan. Kita punya cara untuk membuat orang lain tidak lagi membenci kita, tapi mengasihi kita. Bagaimana caranya? Tentu dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamainya Ruben. Karena ia berkata, sesungguhnya Yahweh telah memperhatikan kesengsaraanku, maka sekarang suamiku tentulah akan mencintaiku. Keren sekali Bapak Ibu. Lea tahu dia dibenci. Lea tahu dia dikhianati. Tapi cara Lea untuk mengambil perhatian Yakub adalah dengan cara dia tetap memberikan yang terbaik. Anak pertama itu adalah sebagai pengikat yang lebih erat lagi di dalam pernikahan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Apalagi kalau anak pertama itu laki-laki. Ada orang yang menikah nih, ditolak mertuanya, tidak mau, tidak direstui oleh orang tuanya. Tapi ketika orang ini menikah lalu melahirkan anak laki-laki, apalagi dalam keluarga Tionghoa, keluarga orang Batak, keluarga orang-orang yang punya PAM, ketika melahirkan anak yang pertama itu laki-laki, pasti mertua itu hatinya langsung luluh. Orang tua itu pasti hatinya menerima. Lea dia disakiti, dia dihianati, tapi dia tetap memberikan yang terbaik. Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ini adalah gambaran di mana Tuhan, di mana Bapa di surga. Bapa di surga dihianati oleh manusia. Bapa di surga ditinggalkan oleh manusia. Manusia lebih memilih iblis daripada Bapa di surga lebih pada Tuhan. Tapi lihat, Bapa di surga tetap memberi yang terbaik buat kita yang percaya. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Lihat, Tuhan dibenci manusia. Tuhan ditolak manusia. Tuhan ditinggalkan manusia. Tapi Tuhan justru menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita
dengan pemberian yang terbaik. Jadi bagi yang menikah dan bagi yang masih pacaran, lihatlah apakah pasanganmu itu mau memberikan pemberian yang terbaik. Kalau dalam pacaran saja, pelitnya minta ampun. Percayalah, di dalam pernikahan pun nanti bukan minta ampun lagi. Pelitnya setengah mati. Itu mengarah kepada kikir. Kalau dalam berpacaran saja tidak mau berkorban buat pacarnya, sudah hati-hati. Lalu orang yang berpacaran ngomong, gak apa-apa pastor, itu nanti gampang diubah. Yang sudah menikah, gampang gak mengubah pasangan? Tolong dong dijawab yang sudah menikah, gampang gak mengubah pasangan? Tidak gampang. Jangankan mengubah pasangan itu supaya tidurnya tidak ngorok gak bisa-bisa. Mengubah pasangan itu tidak buang gas sembarangan itu tidak bisa. Apalagi mengubah karakternya. Jangan berpikir nanti waktu menikah gampang itu bisa diubah. Percayalah, semasa pacaran saja kamu sudah menderita, maka ketika menikah kamu akan menderita seumur hidup. Lihat dulu, apakah di masa berpacaran, gak apa-apa pastor kan. Yang penting dia cinta sama saya pastor. Yang penting dia ganteng pastor. Masalah pemberian gak jadi masalah. Masalahnya di waktu pernikahan, setelah menikah, ada uang, istri sayang. Gak ada uang, suami tidur di luar. Ada uang, menu di dapur, ada sasang, ada rica-rica, ada babi panggang, ada yang lain. Menunya menu favorit semua. Di dalam pernikahan banyak sekali istri itu mengukur kasih suaminya itu lewat pemberian. Dan itu Tuhan Yesus tunjukkan. Kasih itu memang ditunjukkan dengan pemberian. Tidak mungkin kita kagum kepada Yesus kalau Yesus tidak memberikan hidupnya sepenuhnya buat manusia. Itulah yang menunjukkan atau membuat perbedaan antara Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang yang lain. Tuhan orang Kristen menunjukkan pemberian lewat dia datang ke dunia, mati di atas kayu salib, lalu dikubur, lalu bangkit. Untuk menunjukkan hidupku ini adalah pemberian yang terbaik buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi ketika engkau sebagai karyawan direndahkan, tetaplah memberikan pekerjaan yang terbaik. Jangan berharap gaji terbaik, tapi di dalam perusahaan malas-malasan. Jangan berharap mendapatkan promosi yang terbaik, tapi kerjanya asal-asalan. Yang melakukan yang baik saja kadang tidak dipandang. Apalagi sudah melakukan yang tidak baik. Sudah, alamatnya adalah jika ada pengurangan karyawan, maka orang ini orang yang pertama yang akan dikeluarkan. Tapi jika seorang karyawan selalu memberikan yang terbaik, percayalah, pemimpin perusahaan akan mempertahankanmu. Karena dia akan merasa rugi jika engkau kehilangan, jika kita dibuang, katakan amin. Jadi ketika disakiti, berilah yang terbaik. Apa yang dialami Rahel, apa yang dialami Lea, ketika dia sudah memberi yang terbaik, ternyata air susu tetap dibalas dengan air tuba. Kadang kita sudah memberi yang terbaik. Kadang istri itu sudah memberi yang terbaik, tapi tidak dihargai oleh suami. Kadang suami itu sudah memberi yang terbaik, seharian penuh dia bekerja di luar sana, tapi di dalam rumah tetap dia tidak dihargai, tidak dihormati. Air susu dibalas dengan air tuba. Oleh karena itu, ketika air susu, ketika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan,
Apa yang harus kita lakukan? Apakah sudah berhenti sampai di situ? Ayat selanjutnya dikatakan, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia berkata, karena Yahweh telah mendengar bahwa akulah yang dibenci itu, maka dia juga memberikan kepadaku anak ini. Leah menamainya Simeon. Yang pertama anaknya Ruben yang artinya lihatlah aku memberikan anak laki-laki pertama. Maunya Leah dia dipuji. Tapi tetap dihina. Oke, tetap dihina. Dia kasih anak yang kedua. Tapi ini gak berlaku buat orang yang pacaran ya. Supaya aku diterima calon mertuaku, saya berikan anak laki-laki. Jangan. Jangankan anak berhubungan seperti itu juga belum bisa. Tapi kalau memang sudah serius di dalam berpacaran, tunjukkan kasihmu lewat pemberian. Engkau beri yang terbaik, engkau beri perhatian yang terbaik. Katakan amin. Kalau belum dikasih pemberian yang terbaik, lagi yang masih pacaran, putuskan sudah. Kok enak Pastor? Putuskan. Tidak ada istilah cinta itu buta bagi yang pacaran. Bagi yang pacaran, yang ada istilah bukalah mata itu lebar-lebar. Lihat, apakah engkau banyak mencucurkan air mata waktu berpacaran? Apakah engkau banyak menderita waktu berpacaran? Tinggalkan. Karena penderitaan seumur hidup sedang menanti. Kok bisa Pastor, kan belum menikah? Baru setelah menikah ada istilah cinta itu buta. Sudah, jangan selidiki kelemahan istrimu. Jangan ceritakan, Pastor ternyata istriku seperti ini. Diam sudah. Itu istrimu yang sempurna. Jangan ceritakan kelemahan kekurangan istrimu, suamimu. Itu pasanganmu yang sempurna. Tutup mata, baru di situ ada istilah cinta itu buta. Jangan selidiki kesalahannya. Kesalahannya sudah engkau nikahi. Kekurangannya juga dinikahi. Bukan hanya kelebihannya. Kejelekannya juga, ngoroknya juga. Sudah harus dinikahi. Artinya diterima dengan apa adanya. Tapi kalau masa pacaran, bukalah mata lebar-lebar. Tidak ada istilah di dalam masa berpacaran, cinta itu buta. Lihat, ketika dia memberi yang terbaik, dibalas dengan yang buruk. Tapi Leah tetap memberikan yang kedua. Anak yang kedua artinya Yahweh telah mendengar bahwa akulah yang dibenci itu. Artinya poin yang kedua, Leah tetap berharap di dalam kesesakan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan menyelamatkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu, ketika engkau sedang sesak, ditinggalkan, tidak ada keluarga yang peduli. Tidak ada keluarga yang memperhatikanmu. Seolah-olah engkau keluarga yang paling dibenci. Baik di dalam perusahaan, seolah-olah engkau karyawan yang dikucilkan, tidak dipandang. Padahal seorang karyawan sudah memberikan yang terbaik. Tapi tetap dikucilkan, tetap dibuang, tetap tidak diperhitungkan. Apa yang engkau lakukan? Tuhan lihat. Sambil berharap, sambil kita memberikan yang terbaik. Sehingga nama Simeon artinya Tuhan telah mendengar. Tuhan telah mendengar. Katakan Tuhan telah mendengar. Jadi kalau orang lain tidak mendengarmu, mungkin suami tidak mendengarmu, istri tidak mendengar, mertua tidak mendengar, pimpinanmu tidak mendengar, percayalah, air matamu di dalam hadirat Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan kita tidak tuli.
Tuhan kita tidak lalai. Dia akan menolongmu tepat pada waktunya. Dia akan memberi pertolongan, dia akan memberi mujizat, dia akan memberi kesembuhan atasmu. Katakan amin. Apakah dia mendapatkan perhatian dari Yakub? Belum. Sampai yang ketiga. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Keren loh Bapak Ibu ini. Perjuangan Lea ini loh, dia disakiti tidak membalas. Kalau orang 1 kali disakiti, 2 kali disakiti, 3 kali disakiti, jangan coba-coba. Tapi ternyata bagi Lea tidak berlaku lagu 1 kali. Kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Terus 2 kali kau sakiti, ayo semua yang pernah tersakiti juga aku maafkan. Masa cuma Ibu Yanti yang pernah tersakiti? Tapi jangan kau coba ketiga kali. Jangan, oh jangan. Cukuplah sudah. Cukup. Amin. Amin. Enggak ada amin ya. Mungkin di waktu, bukan mungkin lagi ya, untung saja lagu ini belum tercipta di zamannya Lea. Seandainya lagu ini tercipta di zamannya Lea, dia akan berkata, cuman 1-2 kali, yang ketiga kali tidak akan pernah aku memberikan yang baik lagi. Tapi yang ketiga kali apa yang dilakukan oleh Lea? Bapak Ibu, 1 kali engkau terus dihianati, 2 kali engkau terus dihianati, yang ketiga, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan berkata, sekarang waktunya suamiku akan melekat kepadaku. Wah, ini bukan dukun yang bertindak Bapak Ibu. Sekarang waktunya suamiku akan melekat kepadaku karena aku telah melahirkan baginya 3 anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamanya Lewi. Jadi poin yang ketiga adalah tetap membangun hubungan. Lea dia disakiti. Tapi saya tidak pernah membaca Lea itu bercerita kepada papanya apa yang dilakukan oleh suaminya. Lea tidak pernah bercerita. Dia bercerita kepada Tuhan. Dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tetap membangun hubungan dengan suaminya. Karena itu Daud berkata seperti ini. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Daud melihat hatinya dihianati oleh mertuanya. Hatinya ditusuk oleh mertuanya. Iparnya, keluarganya, semua menyerang dia. Bahkan orang tuanya meninggalkan Daud. Tapi Daud tetap membangun hubungan dengan keluarga yang menyakitinya. Anak-anak, ketika engkau disakiti oleh orang tuamu, jangan pernah membalas kejahatan kepada orang tuamu. Jangan pernah membalas kejahatan kepada orang tuamu. Daud melihat itu. Betapa bencinya mertuanya kepada Daud. Tapi Daud berkata, aku tidak mau menyentuh. Ada kesempatan bagi Daud untuk membalas perlakuan mertuanya. Maaf, yang kurang wajar itu. Bukan kurang ajar lagi, kurang wajar itu. Tapi dia berkata, aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi. Orang tuamu, orang yang diurapi Tuhan. Kenapa orang yang diurapi Tuhan? Karena orang tuamu yang dipakai Tuhan untuk melahirkanmu di dunia ini. Katakan amin.
Bukan berarti kita harus mengikuti kemauan orang tua. Hanya saja jangan menghakimi, membantah atau menghujat orang tuamu. Bangun hubungan. Disakiti bangun hubungan. Jangan kalau disakiti lalu membenci. Saya melihat ya ada jemaat yang saya layani. Dia disakiti oleh orang tuanya diblokir. Dia disakiti oleh anaknya diblokir. Dia disakiti gembalanya diblokir. Lalu saya ngomong ke dia, kamu pasti pernah disakiti Tuhan kan? Menurutmu saya bilang. Mungkin kamu berkata, Tuhan kenapa engkau tidak peduli kepadaku? Kenapa Tuhan tidak menolongku? Aku sudah melakukan ini, aku memberikan perpuluhan, aku memberikan persembahan, aku melayani. Kenapa Tuhan masih membiarkan kehidupanku seperti ini? Iya Pak, saudara pernah. Kenapa tidak blokir Tuhan? Tapi Lea, dia tidak mau menjauh dari suaminya yang menyakitinya. Lea tidak mau sakit hati kepada Tuhan. Dia tetap membangun hubungan. Dia tetap membangun kualitas yang baik. Jangan pernah ada sakit hati dalam dirimu. Tetap bangun hubungan dengan pimpinanmu, dengan gembalamu, dengan keluarga suamimu, dengan keluarga istrimu, tetap bangun hubungan. Tapi walaupun kita membangun hubungan, kadang kita ditolak ya Bapak Ibu ya. Itulah yang dialami Lea. Yang pertama dia memberikan yang terbaik tetap ditolak. Yang kedua dia berharap dia berikan yang terbaik, dia ditolak. Yang ketiga dia terus mendekatkan diri, membangun diri kepada keluarganya, kepada Tuhan, tetap dia ditolak. Sudah 3 kali. Lihat yang terakhir, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kali ini ia berkata, aku memuji Yahweh. Itulah sebabnya ia menyebut namanya Yehuda. Sulit bagi kita ketika kita dikhianati, ketika kita dilukai, ketika kita dibenci. Sulit bagi kita untuk memuji Tuhan. Sulit bagi kita ketika kita sudah rajin beribadah. Ketika kita sudah rajin melayani, bahkan ketika kita sudah rajin memberikan perpuluhan, justru keadaan yang terjadi dalam hidup kita tidak baik-baik saja. Kita akan semangat beribadah kalau berkatnya juga semangat datang dalam hidup kita. Kita semangat melayani Tuhan ketika semua keadaan baik-baik saja datang dalam hidup kita. Tapi Lea 3 kali dia memberi yang terbaik. Terus dia memberi yang terbaik. Sampai yang keempat kali dia akhirnya memuji Yesus. Katakan amin. Yehuda artinya pujian atau bersyukur kepada Yahweh. Itu artinya Yehuda. Yehuda artinya pujian atau bersyukur kepada Yahweh. Yang saat ini Yahweh itu kita sembah, kita puji melalui Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dalam keadaan Daud berkata seperti ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Di dalam dia tertekan. Dia dikhianati mertua. Dia dikhianati negaranya, dia dibuang keluarganya, tidak ada peduli dengan dia. Kita membacanya, kitab Mazmur pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tapi faktanya, kenyataannya dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Dia mengajak jiwanya yang tertekan. Dia mengajak jiwanya yang terluka untuk memuji Tuhan Yesus. Dia mengajak hidupnya ini jangan tertekan, jangan terhakimi. Mari hai jiwaku, kita puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun, pujilah Tuhan. Pertama, Lea berusaha memberi yang terbaik untuk suaminya.
kedua untuk suaminya, ketiga untuk suaminya. Tapi yang keempat, dia melakukannya bukan untuk suaminya lagi. Apapun yang dia lakukan untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, biarlah engkau melakukannya untuk Tuhan. Apakah dia diterima oleh suaminya yang keempat? Tidak diterima. Apakah kisah hidup Lea berakhir seperti itu? Ini yang akan membuat kita tercengang. Apa yang Tuhan lakukan kepada Lea, demikian apa yang akan Tuhan lakukan kepadamu, kepada hidup kita, kepada jemaat YS Jakarta, ini yang akan Tuhan lakukan. Lihat, keturunan Lea. Lea melahirkan Yehuda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yehuda melahirkan siapa? Raja Daud. Dari Lea yang tersakiti ini, dari Lea yang terhianati ini, melahirkan raja-raja. Melahirkan keturunan yang gagah perkasa. Tuhan akan membangun keluarga yang gagah perkasa lewat hidupmu. Tuhan akan membangun keturunan yang gagah perkasa dalam hidupmu. Mungkin saat ini engkau sedang terhianati, tapi dengarkan ini, Tuhan tidak pernah tutup mata atas hidupmu. Tuhan akan membawamu berpindah dari kemuliaan ke kemuliaan, dari anugerah ke anugerah, dan engkau menjadi langganan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dari Lea lahirlah Yehuda, lahirlah Daud, dan lahirlah Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Yehuda. Mamanya Yehuda, Lea. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau ditolak, jangan berkecil hati. Yesus Kristus orang Nazaret pernah ditolak. Dia ditolak oleh bangsa Israel. Dia ditolak oleh orang-orang yang dicintainya. Dia ditolak oleh manusia. Tapi walaupun dia ditolak, dia menjadi batu penjuru. Walaupun engkau ditolak manusia, Tuhan akan membawa namamu, nama yang pantas untuk dipuji, untuk dibicarakan. Karena namamu, nama yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Saya pernah ditolak Bapak Ibu. Saya pernah ditolak oleh orang tua saya ketika saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan. Sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan. Orang tua saya berkata, sudah pemain keyboard, pemain musik boleh maju ke depan. Sudah. Jangan ada lagi hubungan antara engkau dengan kami, kata orang tua. Jadi selama 2 tahun saya ditolak. Saya dibuang, saya berkata saya mau sekolah Alkitab. Orang tua saya menjawab, siapa yang memerintahkan kamu sekolah Alkitab? Tuhan Yesus. Lalu mama saya ngomong seperti ini, kalau Tuhan Yesus yang memintamu sekolah Alkitab, minta Tuhan Yesus yang membiayaimu. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai saya menyelesaikan master teologi saya, 100 rupiah dari orang tua tidak ada keluar. Seperti yang orang tua saya katakan, Tuhan Yesus yang membiayai. Katakan amin. Di dalam berpacaran, saya pernah ditolak. Ditolak calon mertua. Saya lihat dulu istri saya ikut di live enggak ya? Saya lihat dulu. Soalnya saya mau membicarakan mertua saya. Saya ditolak, saya diusir. Saya enggak diterima. Karena waktu itu gaji bulanan saya 500.000 satu bulan. Sedangkan istri saya seorang perawat itu udah berapa kali lipat di atas saya, berjuta-juta. Ketika orang tuanya mengetahui kami sedang berpacaran, marahlah orang tuanya. Nikah sama hamba Tuhan, mau makan apa? Ya tetap makan nasi toh. Masa makan batu? Kami ditolak, lalu pas pacar saya itu sakit, dirawat di rumah sakit di Cirebon. Saya besuk ke sana. Orang tuanya tahu.
Orang tuanya berkata, si Nenggolan itu suruh keluar. Kalau tidak, seingat saya ya, ada dia. Seingat saya ya, saya hati-hati ngomongnya ini. Karena nanti 1 bulan ini dibahas di rumah. Seingat saya, dia ngomong seperti ini. Ya ada hikmat. Saya tidak pakai mic dulu. Saya suruh preman-preman mengeluarkan dia dari Cirebon ini. Saya ngomong ke istri saya. Saya langsung di WhatsApp ya. Oh enggak di WhatsApp Bapak Ibu, takutnya saya di WhatsApp. Sudah, kalau orang tua tidak menerima, jangan kita lanjutkan. Saya menghormati orang tuamu. Saya tidak mau karena kehadiranku keluargamu rusak. Justru kehadiran membawa damai sejahtera. Dengan memberanikan diri, saya berdoa. Walaupun saya ditolak, saya langsung datang ke rumahnya, menghadapi papa mamanya. Tapi hati ini, jantung ini seperti mau keluar. Wajah kelihatan pemberani. Tapi hati ini, jantung ini, ya, biasa ngomong dengan calon mertua. Ya, tulang. Tapi dalam hati sudah gemetar. Ngapain datang sini? Oh iya, tulang. Saya serius sama burumu. Saya mau menikahinya. Saya pikir mau jawab apa. Ternyata jawabannya, kapan rencana nikah? Langsung luluh. Awalnya sudah mendidih di hati. Saya ditolak. Yesus pernah ditolak. Penolakan bukan akhir segalanya. Selagi Yesus bersama-sama dengan kita, percayalah, keadaan buruk itu akan diubah menjadi keadaan yang penuh dengan kemuliaan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Inilah yang dikatakan cinta ditolak. Tuhan yang bertindak. Semuanya baik. Lihatlah Yesus orang Nazaret. Dia ditolak. Justru di atas kayu salib dia berkata, di setiap waktu, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mari sama-sama katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu.
yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini, sama-sama katakan. Ku perlu dalammu. Sekali lagi katakan. Ku perlu Engkau Yesus. Jemaat Tuhan sendiri. Tuhan sendiri angkat pujian ini, angkat kedua tanganmu, katakan. Yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Selain Kau, Yesus. Apa yang dilakukan Lea itu semuanya digenapi oleh Yesus. Walaupun manusia membenci Tuhan, tapi poin yang pertama, Tuhan tetap memberi yang terbaik buat manusia. Karena kasihnya, karena cintanya, Dia berikan putranya yang tunggal supaya kita semua diselamatkan. Poin yang kedua, Dia terus berharap. Dengan memberi yang terbaik, Dia berharap pemulihan itu terjadi. Yesus terus melakukan yang baik. Dia percaya apa yang Dia kerjakan tidak akan sia-sia. Apa yang Yesus lakukan tidaklah sia-sia. Dan Yesus tahu yang dilakukan adalah yang terbaik. Dan akan tiba saatnya apa yang dilakukannya akan menyelamatkan manusia. Dan yang ketiga, Yesus menggenapi, Dia terus membangun hubungan. Dia tetap tinggal bersama orang yang sederhana. Dia tidak tinggal di bait suci dengan memakai jubah kemuliaan, jubah imam besar. Tapi Dia memilih untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang berdosa, dengan orang-orang yang terbuang, dengan orang-orang yang dihina. Yesus tetap menjalin hubungan. Yesus tidak pernah menghakimi orang yang berdosa yang datang kepadanya. Yesus tidak pernah membuang. Yang terakhir, lewat pelayanan Yesus di bumi, biarlah nama Bapa dipermuliakan. Demikian kita, lewat pelayanan kita, lewat hidup kita, biarlah nama Yesus yang dipermuliakan. Semua khotbah yang saya sampaikan digenapi oleh Yesus. Dan sekarang Bapak Ibu, kita praktekkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya
percaya di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama katakan dengan iman. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menunjukkan dalam hidup kami ketika Engkau ditolak, Engkau tetap memberi yang terbaik. Ketika Engkau dihianati, dijual, disalibkan, Engkau terus berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Engkau ditolak, disalibkan, dibuang, bahkan dikubur, justru Engkau bangkit dari kematian, membangun hubungan dengan murid-murid-Mu. Engkau Tuhan yang mengejar murid-murid-Mu. Engkau Tuhan yang mengejar kami. Kalau bukan Tuhan yang mengejar kami, mungkin kami sudah menjauh dari Tuhan. Tuhanlah yang terus membangun hubungan. Oleh sebab itu kami mau merespon. Kami membangun hubungan dengan Tuhan. Kami mau membangun kualitas hidup di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, apapun yang terjadi, biarlah lewat mulut kami nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan. Kami percaya ketika kami ditolak, Tuhan yang bertindak dalam hidup kami. Dan kami percaya hidup kami dipermuliakan, keluarga kami dipermuliakan, dan masa depan kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur. Biarlah kami memberi persembahan yang terbaik, persembahan yang penuh dengan ucapan syukur, karena kami selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita dengarkan pengumuman. Yehights Church punya tantangan seru buat kamu. Yuk ikut lomba TikTok Dance Salibmu Dahsyat. Sendiri boleh, ramai-ramai juga makin seru. Buat videomu dengan durasi 30 detik, mulai dari bagian ref Salibmu Dahsyat. Kamu bisa mendapatkan soundnya di akun TikTok @YehighsChurchOfficial di video TikTok dengan cover lomba TikTok Dance Salibmu Dahsyat. Upload ke TikTok kamu, tag akun @YehighsChurchOfficial, dan jangan lupa pakai hashtag lomba dance Salibmu Dahsyat. Batas akhir pengumpulan Jumat 18 Juli 2025. Dan pemenang akan diumumkan Minggu 20 Juli 2025. Hadiah uang tunai 1 juta rupiah menantimu. Tunjukkan semangat pujianmu lewat gerakan. Ayo ikutan sekarang.
Puji nama Tuhan. Berapa banyak saudara yang terberkati pada hari ini boleh melambaikan tangannya? Haleluya. Saya undang saudara bisa bangkit berdiri, kita akhiri ibadah dengan penuh sukacita. Kita mau sahut-sahutan ya. Come on, Jemaat IS Jakarta. Selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku penuh kuasa, Imanku tak penuh kuasa, sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh apa? Musuh gemetar. Sama-sama gemetar lagi dia. Yuk, 1, 2. Kau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanku besar di dalam. Bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh apa Semua saudara? musuh gemetar. Siap-siap melompat lagi dia. IS Jakarta. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuat. Sekarang Karena aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sorakan. Lagi-lagi. dengan imanmu. Bila kau di sisiku, hanya siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, hanya siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Dengan imanmu saudara. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh, bila Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Haleluya. Yesus, Tuhan,
Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Percaya Tuhan memberkati kita semua, amin. Tuhan Yesus memberkati yang bergabung melalui Zoom, melalui TikTok, ada keluarga Ibu Bakialing, melalui Zoom ada keluarga Ibu Natali, Stephen, ada keluarga Ibu Desi, Ibu Fani, keluarga Anggita Octavia, keluarga Ibu Rinda, Ibu Kristina, dan keluarga Eva Ritonang. Saya percaya, kok senyum-senyum? Tadi didengar ya khotbah saya. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kami sering menyakitimu Tuhan, tapi Engkau terus memberi yang terbaik buat kami. Kami kagum akan kasih-Mu. Oleh sebab itulah kami memuji-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMasyiah, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, yang mengasihimu tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, yang memberkatimu tanpa batas. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu dengan tubuh yang sehat, kuat, panjang umur. Dan diberkatilah pekerjaanmu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hari ini dan sepanjang hidupmu diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dengan iman sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada